Batum Roger mencetak gol ketiganya bagi Persikabo Bogor di putaran kedua ini. Pertandingan babak kedua antara Sriwijaya FC menghadapi tuan rumah Persikabo Bogor baru saja dimulai. Persikabo mengambil kick-off babak kedua ini setelah Sriwijaya FC melakukannya di pertandingan babak pertama. Mardiansyah, Diko Susanto kepada Alvan Lubis. Rodrigo yang dituju. Masih di kotak penalti Sriwijaya. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh dua pemain bertahan, Christian Warobai dan juga Syafruddin. Mencetak gol, Batum Roger menyilang kepada Rodrigo. 2-0, Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC. Satu assist diberikan oleh Batum Roger setelah mencetak gol. Dan gol dibuat dengan sangat mudah bagi Rodrigo Santoni. Ya, kita lihat Erwin, bagaimana mudahnya anak Persikabo menyusup dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya. Dan pada saat yang sama ketika assist yang bagus tadi dari Roger Batum, sundulan Rodrigo Santoni juga dilepaskan dengan sangat-sangat leluasa tanpa ada reaksi pengawal yang bagus dari barisan belakang Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat ada 3 pemain ya belakang Sriwijaya FC, mereka tetap tidak bisa mengantisipasi bola yang melambung tinggi. Kemudian penjaga gawang sudah bergerak, bergeser posisi, dan yang luar biasa Rodrigo Santoni itu melepaskan bola berlawanan dengan arah gerakan penjaga gawang. Ya. Dan ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Sundulan ke tiang jauh dan sulit dari jangkauan Dede Sulaiman. Dan saya melihat perubahan formasi di lini belakang Sriwijaya agak sedikit mengherankan. Karena selama ini kita tahu bahwa Charis atau Haris Julianto lebih sering diduetkan dengan Carlos Renato Elias. Dan sekarang Charis lebih banyak berduet dengan Syafruddin dan juga backup dari Christian Warobai di sebelah kanan. Satu kartu kuning kembali diberikan oleh Agus Nardi pada Syafruddin tampaknya, yang harus menjatuhkan Rodrigo dari sebuah serangan cepat yang kembali diperlihatkan oleh Persikabo Bogor. Sebuah serangan di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Syafruddin mendapatkan kartu kuning. Christian Warobai. Syafruddin yang terlihat dengan balutan di kepala dan sedikit bengkak di bawah matanya. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo di babak pertama tadi. Dan kini dirinya melakukan pelanggaran terhadap Rodrigo Santoni yang baru saja mencetak gol untuk Persikabo Bogor. Awal babak kedua yang tidak mengenakan bagi Sriwijaya. Mereka seolah tidak begitu siap dengan sebuah serangan cepat yang dibangun oleh Batum Roger di daerah kiri pertahanan mereka. Kini Mardiansyah yang akan mengambil tendangan bebas untuk Persikabo ini. Sebuah peluang kembali diciptakan. Namun Dede Sulaiman berhasil menghentikan tendangan dari Mardiansyah. Ini Ben Berlian. Ada Christian Lenglolo di depan. Bermain dalam jarak yang cukup rapat. Berhasil dipotong oleh Diko Susanto. David. Rodrigo dalam posisi offside. Pergantian pemain sepertinya dipersiapkan oleh Rahmat Darmawan untuk mengantisipasi pertandingan babak kedua di mana mereka tertinggal 0-2 sementara ini. Eki Nur Hakim tadi yang bersiap melakukan pemanasan. Pemain yang juga mencetak gol ke gawang Persikabo Bogor di pertemuan pertama. Fauzi Toldo. Sebuah dukungan dari Kabumania setelah mampu mengambil atau mengantisipasi tendangan dari Sriwijaya FC yang membuat dirinya grogi tampaknya. Dan ini kerugian besar bagi Sriwijaya FC karena kita ketahui sebelumnya juga mereka kalah dengan tim papan bawah Persikota dengan 2-1. Kini dengan Persikabo mereka ketinggalan. Saya kira ini merupakan satu kerja keras nanti bagi Rahmat Darmawan apabila ingin mempertahankan posisi mereka di klasemen teratas sementara grup timur ini, grup barat ini.
Dan memang kalkulasi Rahmat Darmawan sepertinya memang harus lebih detail ketika mereka juga ditingkahi dengan sederet pemain yang dilanda cedera di sini. Kita tahu bahwa Firmansyah, Ferry, Rotin Sulu, Octavianus dan juga Wijay dalam keadaan cedera. Kembali kombinasi serangan yang dibangun oleh Persikabo Bogor. Safrudin harus bertarung dalam kondisi yang tidak menguntungkan sepertinya. Pemain menyerang tampaknya akan benar-benar dimasukkan oleh Rahmat Darmawan untuk mengantisipasi tumpulnya lini depan di mana Kayamba dan juga Christian Lenglolo sekali lagi hingga saat ini sejak babak pertama tadi tidak sekalipun mendapatkan peluang. Batum Roger, Mardiansyah. Oh, apa yang terjadi di sana? Terkena tangan Christian Marobaika. Kita akan melihatnya nanti. Mardiansyah memegangi matanya dalam tayangan ulang. Sebuah tamparan yang mungkin tidak disengaja. Dan kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini yang dilakukan lebih baik tidak dengan sengaja ya. Karena dengan gerakan badan kita lihat pada saat karena dia terkecoh dengan gerakan Mardiansyah ya. Kapten kesebelasan yang harus dibawa keluar untuk sementara ini. Dua kartu kuning dikeluarkan oleh Winardi sampai dengan menit ke-51. Satu untuk Nico Susanto yang melakukan pelanggaran di babak pertama dan Syafrudin yang menjatuhkan Rodrigo sebelumnya. Haris Yulianto. Dian Fahrudin kuasai bola. Umpan kepada Kayamba. Dijauhkan tadi oleh Hengki Ardiles. Haris. Umpan yang buruk dan jatuh di kaki pemain-pemain Persikabo kali ini. Batum, umpan yang baik kepada Rodrigo. Mampukah mencetak gol keduanya Rodrigo. Kontrol yang tidak sempurna tadi. Kita satu gerakan Rodrigo yang sangat bagus sekali. Bergerak di antara pemain pertahanan Sriwijaya. Namun karena kemungkinan besar lapangan yang tidak begitu bagus. Sehingga bolanya itu lebih jauh dari jangkauannya. Dan ini membuat peluang yang sebenarnya bisa membuat gol menjadi gagal. Satu umpan menyilang dari Obiora yang juga tidak benar-benar mengarah kepada Christian Lenglolo yang mencetak gol di pertemuan pertama lalu sebelum Zarahan dan Eki Nur Hakim. Nama terakhir yang juga masuk dalam susunan pemain cadangan Rahmat Darmawan sore ini. Dan kalau kita lihat di babak kedua ini penampilan Sriwijaya FC tidak ada banyak perubahan ini. Nah ini yang menyulitkan bagi Sriwijaya FC untuk bisa mengendalikan permainan karena mereka tetap tampil seperti di babak pertama. Kehilangan percaya diri, organisasi permainan kerjasama mereka tidak bagus. Akibatnya di lini tengah mereka sering gagal. Ya, selain soal tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan Rahmat Darmawan untuk babak kedua ini, saya juga memberikan satu garis bawah bahwa sebagian besar pemain Sriwijaya tampil di bawah bentuk terbaik mereka. Dan ini berbeda dengan Persikabo. Ya. Pada saat mereka menghadapi Persitara, draw 1-1, penampilan mereka saat ini jauh lebih baik dibandingkan pada saat mereka ditahan 1-1 sama Persitara. Bukan pelanggaran namun kini Batum Roger yang mendekati daerah atau garis pertahanan Persikabo. Haris Yulianto yang mencoba mempertanyakan keputusan wasit ketika Obiora terjatuh di daerah pertahanan dari Persikabo Bogor. Mardiansyah yang sudah kembali dan meminta dukungan kepada Kabo Mania. Sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Persikabo. Dalam kedudukan 2-0 sementara ini. Mardiansyah, tendangan penjuru.
Ditepis tadi oleh penjaga gawang. Kini Rodrigo mendapatkan kesempatan. Sulit bagi David untuk melepaskan tembakan. Solomon tadi tampaknya yang tergeletak. Atau Nico Susanto. Dalam tayangan ulang. Melihat posisi yang cukup baik sebetulnya bagi Nico Susanto sebelum dipotong oleh Zarahan. Dan pemain ini tampil luar biasa sekali, walaupun tidak menonjol, tapi peranan yang diberikan Swimin terhadap Nico Susanto ini luar biasa dijalankan dengan mematikan gerakan Sahan ini. Sehingga kita lihat praktis serangan Sriwijaya FC tidak produktif. Rahmat Darmawan melakukan pergantian pemain. Amrizal nomor punggung 19 masuk menggantikan Syafruddin yang tentu tidak bisa tampil maksimal sore ini akibat cedera di kepala yang diterima setelah mendapatkan tendangan keras bicycle kick dari Rodrigo Santoni. Rodrigo Mardiansyah, pemain yang baru saja masuk Amrizal, jatuh di kaki Zarahan sebelum diambil dengan cepat oleh Nico Susanto. Ya, penampilan Nico memang kita lihat diperankan sebagai breaker, sebagai pengganggu, dan dia bisa memainkan tugas yang diberikan oleh Swimin dengan nyaris sempurna pada laga sore hari ini. Ben Berlian. Ia tidak diturunkan oleh Rahmat Darmawan di pertemuan pertama lalu. Christian Warobai. Avan Lubis jauh kepada Batum Roger maksudnya. Zarahan, Kate Kayamba. Renato Elias menyilang ke kiri, ada Andoro Obiora, masih ada Nopianto di garis pertahanan, dan berdiri pula Henki Ardiles. Batum Roger, Renato Elias kembali yang melakukan kesalahan. Dalam tayangan ulang, sebuah kontrol dari Batum sebelum dijatuhkan tadi oleh Renato dan menggilang Rodrigo. Satu peluang kembali tercipta dan satu kesempatan bagi Persikabo Bogor untuk mencetak gol lebih banyak sore ini. Dan ada satu kelebihan daripada Persikabo, mereka membaca salah satu kelemahan lini pertahanan Sriwijaya FC apabila bola-bola crossing yang dialamatkan ke posisi Warabai. Karena kita lihat dari awal babak pertama sampai sekarang, posisi Warabai pada saat menghadapi bola crossing selalu salah, selalu keliru dalam penempatannya. Dalam penjuru Mardiansyah, yang kedua di babak kedua ini, di tiang jauh di mana Batum Roger berdiri. Kelihatan sekali memang dua sektor sayap Persikabo jauh lebih tajam, lebih agresif, dan lebih pintar memunculkan peluang-peluang untuk mereka dengan memberikan bola-bola lambung ke mulut gawang Dedi Sulaiman, dan itu membahayakan. Nopianto kepada Salomon. Nico Susanto berhasil dicuri tadi oleh Zarahan. Ini Christian Lenglolo. Ben Berlian membuka ruang. Christian Lenglolo memilih untuk membawa sendiri kepada kerjasama dengan Kayamba. Christian Lenglolo mencari ruang untuk melepaskan tembakan. Sudah berdiri di sana Henki Ardiles. Namun masih ada Obiora. Kembali Lenglolo. Renato Elias juga mencoba untuk melepaskan tendangan dari jauh. Christian Warobai. Sriwijaya FC kali ini mencoba untuk mengurung daerah pertahanan Persikabo Bogor. Masih ada Mardiansyah, kapten kesebelasan yang langsung mengatur tempo permainan. Dan kini Rodrigo dalam posisi menyerang. Ada Haris Sulianto yang terus mengikuti, menjilang ke kanan. Salomon memindahkan aliran bola ke daerah kiri pertahanan Sriwijaya.
Amrizal dan Dian Fahrudin berhasil mengamankan untuk sementara ini. Amrizal membantu serangan. Berikan kepada Anoru Obiora. Arahkan kepada Kate Kayamba. Ya, peluang pertama dan itu lewat Kate Kayamba. Insting dia sebagai seorang striker melepaskan tendangan ketika dalam keadaan bola belum jatuh di tanah. Melayang tapi menaik di atas mister. Satu nama yang juga adalah mantan pemain Sriwijaya, Jarod, yang bersiap juga tampaknya untuk masuk di babak kedua ini. Mardiansyah kerjasama dengan Rodrigo masuki kotak penalti. Kontrol yang buruk. Kalau kita lihat peranan Mardiansyah sore hari ini luar biasa bagi Persikabo. Pemain ini bergerak, punya bola, pintar melepaskan umpan-umpan ke depan. Nah, peranan Mardiansyah ini tidak terlihat di Sriwijaya FC. Ada pemain yang pintar di dalam mengatur dan merancang serangan. Ya, meski sebetulnya itu ada harapan untuk bisa dimainkan peran sebagai seorang playmaker pada sosok Zahrahan, tetapi juga tidak jalan sepanjang babak pertama dan separuh pertandingan di babak kedua ini. Christian Lenglono. Dihalau oleh Hengki Ardiles. Rahmat Darmawan sudah mulai memperlihatkan reaksi setelah tertinggal 0-2 sementara ini. Obiora kepada Lenglono. Tendangan penjuru yang pertama untuk Sriwijaya di babak kedua ini. Rahmat Darmawan yang sudah mulai cemas pula. Dan Zahrahan yang akan mengambil tendangan penjuru ini. Dalam posisi seperti inilah Sriwijaya FC mencetak gol di pertemuan pertama. Namun tidak untuk pertemuan kedua ini. Karena Fauzi Toldo tampil gemilang di bawah mister gawangnya. Ya, penampilan yang saya pikir juga perlu diberikan atensi khusus untuk Fauzi Toldo. Dan sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh Mardiansyah di kotak penalti tanpa penjagaan. Mardiansyah mencoba untuk memplacing ke tiang jauh di mana Denny Sulaiman seolah seperti kehilangan posisinya. Ya, dan ini adalah gambaran berikut betapa sedikit atau agak keroposnya lini belakang Sriwijaya. Bagaimana si Mardiansyah sendirian bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti mereka dan dengan sangat dingin melakukan placing, tetapi agak sedikit melebar tadi. Sriwijaya FC yang beruntung untuk sementara ini untuk tidak dijebol gawangnya untuk ketiga kalinya. Dan ini kerja keras bagi Rahmat Darmawan karena kita dua pertandingan sebelumnya juga mereka kemasukan 2. Ya. Sekarang juga kemasukan 2 berarti ada problem dari kualitas lini pertahanan Sriwijaya FC sebagai pemegang puncak klasemen sementara ya. Hengki Ardiles. Mardiansyah kepada Batum Roger. Pergerakan yang sangat baik. Solomon mencoba mencari ruang di sayap kanan. Melepaskan menyilang kepada Batum Roger sepertinya di sayap kiri. Ben Berlian. Obiora. Menusuk kepada Kate Kayamba dan Obiora terlepaskan tendangan kaki kiri. Menyentuh mister gawang. Sebuah kesempatan yang paling baik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Percobaan yang pertama, saya melihat sebetulnya potensi ini. Obiora memiliki kejelian dan juga sedikit keberanian untuk selalu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dan kali ini nyaris berbuah gol. Seorang perusak serangan Jaro nomor punggung 16 menghentikan posisi Alvan Lubis yang juga bermain di lini tengah untuk Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Obiora dengan dingin tadi
dengan kaki kirinya melepaskan tendangan dan kemudian membentur mistar Fauzi Toldo. Saya pikir ini juga sesuatu yang juga harus dilakukan oleh anak-anak Sriwijaya sepanjang sisa pertandingan di babak kedua ini untuk menepiskan ketertinggalan mereka. Dan jarak jauh kembali dari Adoru Obiora. Sriwijaya Mania yang juga hadir di Stadion Persikabo Cibinong, di antara tekanan Kabo Mania di stadion ini. Mardiansyah, ada Christian Warobai, namun masih Mardiansyah. Dihalau tadi oleh Renato Elias. Sebuah eksperimen dilakukan oleh Rahmat Darmawan sore hari ini dengan menempatkan Renato sebagai gelandang bertahan. Berbeda dari posisi biasa yang dimainkan oleh Renato sebagai pemain bertahan bersama Kari Sulianto. Ya, satu eksperimen yang saya pikir juga melahirkan hasil yang tidak begitu bagus buat skuad Sriwijaya. Sekarang mereka dalam keadaan tertinggal 0-2. Persikota unggul 2-0 atas Persitara Jakarta Utara sementara ini setelah menang atas Sriwijaya FC. Grafik penampilan yang sudah mulai membaik diperlihatkan oleh tim asuhan dari Solihin. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Lenglolo tampaknya. Ya, agak tinggi memang kaki Lenglolo menerpa jidat dari Hengki Ardiles. Penampilan Hengki memang sangat vital untuk barisan atau untuk menemboki barisan belakang Persikabo. Dan kini kembali dalam posisi yang sama, Batum Roger melepaskan umpan kepada Rodrigo. Gagal kali ini. Meski untuk kesekian kalinya Sriwijaya FC harus menerima kenyataan bahwa mereka selalu ditekan dan selalu diperlakukan dengan membahayakan daerah pertahanan mereka. Kayamba bisa dimengerti tadi oleh Dedi Indra. Salomon. Sepertinya sore ini menjadi sore yang buruk untuk penampilan skuad Rahmat Darmawan ini. Karena kita melihat beberapa kali mereka sering kehilangan bola dengan sangat-sangat mudah. Sementara itu Obiora. Penjagaan yang sangat elegan dari Hengki Ardiles. Obiora dengan satu tendangan yang menyentuh Mister Gawang. Tendangan penjuru kali ini. Dan keras Dian Fahrudin yang masih bisa diblok. Christian Lenglolo dari sayap kanan mencari ruang, melepaskan umpan. Ben Berlian, Zarahan, offside. Ya. Kita lihat pada saat Warobai atau Lenglolo tadi melepaskan tendangan, salah satu pemain Sriwijaya dalam keadaan offside. Melewati menit ke-69. Fauzi Toldo masih belum kemasukan gawangnya hingga saat ini. Mardiansyah. Renato kepada Ben Berlian. Amrizal. Cukup percaya diri. Meski berdiri Rodrigo di sana.
Batum Roger yang mencoba menjaga wilayah di lini tengah. Terjadi sesuatu di lapangan tampaknya. Rodrigo memegang kepalanya, kepala bagian belakang. Sementara Suimin menyiapkan Edu Juanda dan Rahmat Darmawan masih menantikan pertandingan untuk segera dilanjutkan. Apa yang terjadi di sana? Lutut kanan dari Rodrigo tampaknya mengalami masalah. Ya, kita tidak melihat prosesi sampai kemudian Rodrigo ditanduk luar lapangan. Tapi juga sangat mungkin karena dalam keadaan kram. Pertandingan akan segera dilanjutkan. Agus Winardi berupaya untuk kembali membawa bola ke tengah-tengah lapangan dan memastikan kedua kesebelasan sudah siap melanjutkannya kembali. Ardiansyah sebagai sebuah tindakan sportif. Dian Fahrudin. Obiora berbalik menekan. Menjilang kepada Kayamba. Antisipasi yang cepat dari penjaga gawang. Ya, dan masih ada 20 menit ke depan sampai kemudian wasit Agus meniup peluit dan masih ada harapan yang bisa terus dibangun oleh anak-anak Sriwijaya untuk menepiskan ketertinggalan mereka dan juga masih ada kesempatan buat anak Persikabo memperbesar keunggulan sementara mereka saat ini. Edu Juanda akhirnya benar-benar dimasukkan menggantikan Rodrigo Santoni. Hanya menempatkan Batum Roger sendirian di depan tampaknya dalam perubahan formasi yang terjadi di menit ke-71 ini. Ya, dan saya pikir ini satu pilihan yang bagus dari Suimin dengan lebih banyak menumpuk pemain di lini kedua. Dengan hanya menyisakan Roger Batum sendirian di depan dalam keadaan leading 2-0. Saya pikir ini satu pilihan yang lumayan bagus yang diambil oleh Suimin. Amrizal hampir saja melakukan sebuah tindakan yang berbahaya dengan melakukan back pass di mana Batum Roger berdiri dekat di kotak penalti. Dian Fahrudin kepada Kayamba. Masih mencoba untuk berjuggling, namun berhasil dicuri tadi. Ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain Persikabo, di mana pada saat mereka kehilangan bola, mereka mundur, mereka tidak melakukan pressure pertama, tapi mereka tunggu. Akibatnya pemain-pemain Sriwijaya FC sering kehilangan bola karena mereka salah dalam memberikan passing. Dan kini serangan dibangun oleh Sriwijaya. Adaru Obiora langsung diarahkan ke gawang. Terlalu sulit bagi Kayamba dalam posisi yang sudah terlanjur bergerak ke depan. Dua peluang yang sudah diciptakan. Dan lihatlah bagaimana Rahmat Darmawan seolah menyesali kesempatan yang seharusnya bisa mereka manfaatkan. Ya, peluang kedua dalam 5 menit terakhir. Diperlukan memang kesabaran dan terus melakukan serangan. Hasil yang tentu sangat tidak mengenakan bagi kubu Sriwijaya setelah mereka juga menderita kekalahan 2-1 atas Persikota Tangerang di pertandingan tandang terakhir mereka. Dalam tayangan ulang, Niko Susanto dan juga Zarahan, dua pemain mungil yang harus bertabrakan. Sama mungilnya mungkin dengan yang satu ini. 2-0 masih Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC yang mencoba untuk memperkecil ketertinggalannya. Ada Renato Elias dan juga Kayamba yang akan mengambil tendangan bebas ini. 3 pemain membentuk tembok pertahanan. Kesempatan yang baik bagi Sriwijaya FC. Kayamba masih terlalu pelan dan sangat lemah untuk mudah saja diantisipasi oleh barisan pertahanan Persikabo Bogor. Satu tawaran fair play tadi kita lihat dari Edu Juanda. Hanya dengan satu sentuhan tipis dari Kate Kayamba. Warobai
Lihat bagaimana antisipasi yang buruk dari pemain bertahan ini. Kini serangan justru berbalik. Renato Elias yang memperlihatkan wajah ketidaksenangannya dengan hasil ini. Dedi Indra lewati Ben Berlian. Kini Batum Roger. Ada Edu Juanda di depan. Mardiansyah kuasai bola. Berhasil dipotong tadi oleh Ben. Zarahan. Lihat ketika mereka membutuhkan sebuah suplai serangan ke depan. Ben Berlian justru melakukan kesalahan kecil yang tidak perlu sebetulnya. Nico Susanto masih dipertahankan di lapangan. Salomon, Edu Juanda, Nopianto dari sayap kanan. Masih Nopianto. Lemparan ke dalam untuk Sriwijaya. Bermain dalam determinasi yang lemah. Dan kini mereka justru terus diserang. Dan diserang oleh Persikabo Bogor. Solomon, ada Jarod. Mencoba melepaskan tembakan Nico Susanto. Dan pelanggaran dilakukan oleh Renato Elias di depan kotak penalti. Ya, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana pelanggaran ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh Renato Elias. Jelas ini membahayakan dan terjadi di depan mistar gawang Dede Sulaiman. Lagi-lagi ini juga satu ancaman berikut untuk Sriwijaya lewat bola mati. Apakah ini akan kembali berbuah dengan gol seperti prosesi gol pertama yang dilesakkan oleh Roger Batum tadi pada menit ke-9. Ini juga gambaran lain bagaimana kurangnya komunikasi di lini belakang Sriwijaya dan juga gambaran dari tidak koordinatifnya mereka menemboki barisan belakang mereka. Kini tendangan bebas untuk Persikabo Bogor dalam jarak yang tidak begitu jauh dari kotak penalti. Dede Sulaiman di penampilan keempatnya di musim ini mampukah menahan tendangan bebas Persikabo Bogor dan tidak menambah jumlah gol yang bersarang ke gawangnya sore ini. Dede Sulaiman terlihat mencari posisi yang cukup baik. Ada Amrizal, Obiora, Kayama dan juga Dian Fahrudin berdiri membentuk tembok pertahanan. Mardiansyah akan mengambil tendangan bebas ini. Akankah menjadi gol ke-6-nya musim ini? Mardiansyah! Tipis di sebelah kiri penjaga gawang Dede Sulaiman. Tapi apapun peran sentral Mardiansyah, kapten kesebelasan Persikabo ini sangat mencolok sekali untuk aksi Persikabo melawan Sriwijaya. Saya pikir boleh jadi man of the match bisa disandangkan untuk Mardiansyah dalam laga sore hari ini. Mardiansyah bisa menguasai bola. Terus diikuti oleh Ben Berlian melewati dua pemain bertahan di sana. Kini Batum Roger, kerjasama yang sangat baik dengan Jarod. 3-0, Persikabo Bogor menaklukkan Sriwijaya FC. Sebuah pembalasan yang setimpal di Stadion Persikabo Cibinong. Mudah sekali terjadinya gol ketiga Persikabo dan juga indah sekali bagaimana mereka mendesainnya dengan sangat dingin, dengan sangat tenang dari lini kedua, dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya. Dan hebatnya ini lahir dari pemain pengganti Jarod. Kita lihat bagaimana one to touch antara Mardiansyah dan kemudian diselesaikan dengan bagus tadi oleh Roger Batum dan berujung pada Jarod melakukan bola placing tanpa bisa terjangkau dengan bagus oleh Dede Sulaiman. Dan yang luar biasa adalah gerakan Jarod. Dia bergerak di antara pemain belakang Sriwijaya FC. Dan begitu juga bagaimana keterlihat daripada
Roger Bottom dalam melepaskan umpan, sehingga kita lihat Jarod mendapatkan bola yang begitu enak dan bisa melepaskan satu tendangan yang tidak terlalu keras, tapi mampu mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman. Hasil yang sangat baik bagi Persikabo Bogor hingga saat ini. Setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh Persitara Jakarta Utara juga di stadion ini. 10 menit terakhir, Sriwijaya FC kali ini melakukan serangan. Christian Lenglolo kuasai bola. Kayamba dihalau oleh David. Dan kekalahan ini mungkin baru pertama kali dialami Rahmat Darmawan sebagai pelatih Sriwijaya FC dengan kekalahan yang telak 3-0. Under pressure kita lihat bagaimana ekspresi para pemain Sriwijaya. Satu hasil yang boleh jadi mereka juga tidak memperkirakan, di luar dugaan mereka tentu saja. Renato Elias maksudnya dikembalikan kepada Christian Warobai. Kontrol permainan yang mudah diantisipasi oleh pemain-pemain dari Persikabo. Bottom Roger, pemain yang mencetak 1 gol dengan 2 asisnya kepada Rodrigo dan juga Jarod. Masih memperlihatkan kelasnya. Noro Obiora kepada Lenglolo. Zarahan. Kini Ben Berlian. Melebar kepada Kayamba. Terlalu jauh, namun mampu melepaskan umpan menyilang. Kita lihat bagaimana penuh percaya dirinya anak-anak Persikabo dalam laga yang krusial ini buat mereka. Warobai kepada Ben. Sangat dingin. Solomon atau David Pakbe. Satu pemain mengalami cedera tampaknya. Niko Susanto kah? Rahmat Darmawan yang tidak mampu lagi memperlihatkan atau menutupi rasa kekecewaannya. Lihat bagaimana dia dengan gaya yang tidak seperti biasanya. Lebih reaktif kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan yang selama ini kita kenal pelatih yang juga bisa melakukan kontrol emosi dengan bagus. Dan saya pikir seperti apa yang diungkap oleh Bung Roni tadi, ini adalah kekalahan terbesar pertama untuk Sriwijaya. Sebuah kekalahan yang tentu saja memalukan dengan predikat sebagai pemuncak klasemen di wilayah barat. Zarahan yang juga tidak banyak memperlihatkan peran brilian yang biasa ditunjukkan di setiap pertandingan Sriwijaya FC. Ya, tidak begitu kelihatan memang kontribusi Zahran sebagai kreator di lini kedua Sriwijaya. Bahkan juga Obiora tidak tampil dengan maksimal sore hari ini. Mardiansyah. Pelanggaran dilakukan oleh Amrizal. Pelanggaran yang langsung diberikan kartu kuning oleh Agus Sunardi. Mereka tertinggal 3 gol. Dan mereka harus bermain keras untuk itu. Ben. Zarahan kepada Kayamba. Niko Susanto yang kembali terlihat. Ya, kita di babak kedua ini hampir tidak pernah serangan-serangan Sriwijaya FC itu masuk sampai daerah berbahaya. Pertahanan dari Persikabo, serangan yang mereka bangun lebih banyak sudah mentah pada saat berada di lini tengah. Ini yang membuat di babak kedua ini hampir tidak pernah ada peluang dari pemain-pemain Sriwijaya untuk bisa menembus pertahanan Persikabo. Lebar ke dalam Dedi Indra untuk Persikabo Bogor. Mardiansyah
Terima umpan dari Nico Susanto. Amrizal arahkan bola ke depan. Ada Jarod yang mencoba menghalang-halangi Zarahan. Christian Lenglolo mencari posisi Kayamba, berada dalam posisi membelakangi gawang. Namun Kayamba masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana. Kini Zarahan, 2, 3, 4 pemain bertahan. Persikabo Bogor mengurung, menutup ruang geraknya. Dan kini Kayamba yang mulai tersulut emosinya setelah dijatuhkan tadi oleh Edu Juanda. Emosi yang memang pada akhirnya akan muncul ketika mereka tidak sekalipun mampu menciptakan peluang yang membahayakan gawang Persikabo Bogor. Segera diamankan oleh pemain-pemain lainnya. Oh, saya pikir memang Edu Juanda melakukan kesalahan yang harusnya diganjar oleh kartu kuning. Ia benar-benar tidak menendang bola dan mengarahkan tendangannya ke kaki kanan Kayamba. Namun justru Jarod yang diberikan kartu kuning. Rian Mardiansyah masuk menggantikan Nico Susanto. Sebuah perang yang seimbang. Jalan aja, jalan. Ardiansyah meminta Nico Susanto hanya berjalan saja untuk memperlambat tempo permainan. Satu pernyataan yang audionya bisa ditangkap dengan jelas dan benar-benar sebuah pernyataan yang tidak fair mungkin. Kini Fauzi Toldo mendapatkan percobaan. Renato Elias dalam jarak tembak. Cukup jauh, Erwin. Tapi Renato juga dikenal memiliki cannonball yang bagus. Tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Renato Elias. Hari yang sangat buruk bagi sang kapten kesebelasan. Ya, dan hasil yang buruk untuk sebuah penampilan yang juga buruk saya pikir. Sejarah penampilan Sriwijaya di putaran pertama dan juga putaran kedua Liga Jarum Indonesia ini. Dian Fahrudin diambil oleh Hengki Ardiles. Batum Roger, Hengki berlari ke depan. Ada Khari Sulianto di sana. Bayangkan apabila Khari Sulianto berhasil dilewati oleh Hengki Ardiles. Masalah benar-benar dialami oleh Sriwijaya. Dan lihat bagaimana Batum Roger memainkan bola, mencari sebuah ruang dan menahan laju permainan. Dan kalau kita mau jujur pada pertandingan sore hari ini, bagaimana Roger Batum ini memainkan peran yang luar biasa bagi ketajaman daya serang Persikabo. Pergerakan dia pada saat dia punya bola begitu kuat dan mahir dalam melihat celah untuk dia bisa memberikan passing yang akurat ke rekan lainnya. Kembali Mardiansyah meminta semangat dari Kabu Mania sore ini. 1 menit lebih pertandingan akan berakhir. Mardiansyah sudah melepaskan tendangan penjuru. Zarahan perlihatkan kecepatannya, berlari di antara 2 pemain bertahan Persikabo Bogor. Serangan yang sia-sia karena tidak ada satupun pemain depan Sriwijaya di sana. Ya, sebuah penetrasi solo dengan saya pikir ini juga ada warna frustrasi dari Zarahan karena ketidakberdayaan dia untuk melakukan kreasi serangan dan juga tidak ada supporter yang bagus dari teman-temannya. Rizal untuk pelanggaran terhadap Batum Roger setelah menerima kartu kuning sebelumnya. Edu Juanda, Mardiansyah, kembali pemain yang sama melakukan kesalahan. Pergerakan yang memang benar-benar menyulitkan dari seorang Mardiansyah meski tidak mencetak gol sore ini.
Ia adalah pencetak gol terbanyak untuk Persikabo Bogor sampai dengan saat ini. Diikuti oleh pemain belakang Semi Pierre dengan 4 gol. Mardiansa membuat 5 gol. Dan bebas Edu Juanda. 2 menit tambahan waktu di babak kedua. 2 menit waktu yang dibutuhkan oleh Sriwijaya untuk mencetak 3 gol. Sesuatu yang akan sangat sulit dilakukan. Ya, durasi sisa yang sangat-sangat sempit buat Sriwijaya. Daru Obiora kepada Christian Lenglolo. Dedi Indra. Edu Juanda. Hengki Ardiles kali ini. Jauh kepada Mardiansyah. Coba untuk melakukan dribble.